Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kami ucapkan kepada dosen pengampu Bapak Said Abdullah yang sampai saat ini sudah berkenan menyampaikan perkuliahan di mata kuliah data mining. Oke, pada kesempatan kali ini izin kami menyampaikan paparan dari tugas review jurnal yang dimana kami mengambil tema untuk review jurnal yang kami kerjakan yaitu terkait investigation change in household consumable market using data mining technique. Kelompok kami yaitu kelompok 1 dengan anggotakan saya sendiri Dani Hamdani beserta Dudung Abdurrahman dan Mbak Nur Halimah. Baik, pada awalnya jurnal yang kami review yaitu merupakan informasi harga sembako untuk periode tertentu yang diperoleh dari situs data statistik Iran, yaitu di webnya www.amar.org.ir. Permasalahan yang terjadi mempertimbangkan yaitu pemodelan, peramalan, validasi, dan standarisasi akurasi validasi perubahan pasar terkait bahan makanan pada periode Mei 2019, baik di perkotaan maupun di skala nasional. Tujuannya dari review jurnal ini yaitu untuk memprediksi perubahan pasar makanan di daerah perkotaan tersebut untuk menentukan apakah populasi statistik itu stabil secara ekonomi atau tidak. Kemudian di dalam review jurnal yang kami review tersebut, di mana harga sembako di Mei 2019 dapat menentukan tren naik atau turunnya harga dibanding dengan periode sebelumnya. Kami mempertimbangkan harga bahan makanan pada waktu itu. Jenis barang yang dikonsumsi selama periode tertentu di daerah perkotaan maupun di skala nasional dipilih untuk dianalisis dan menghasilkan suatu statistik. Di antara berbagai metode pemodelan, kami prediksi dan kami melakukan pendekatan pemodelan dengan data menggunakan teknik data mining, di antaranya decision trees, associative rules, Bayesian rule. Kemudian kami prediksi, kami validasi untuk mendapatkan suatu standarisasi dari akurasi validasi tersebut, dan kami menggunakan perangkat RapidMiner untuk tools dalam mengolah data tersebut. Berikut data-data dari harga ya, dari setiap jenis barang makanan di data set tersebut. Kemudian kami buat prediction decision trees-nya, melakukan prediktor model, dan kami pun mencoba menganalisis dari proses data modeling menggunakan RapidMiner. Seperti ini dataset yang kami review. Selanjutnya, ini langkah-langkah yang kami lakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di jurnal tersebut. Yang pertama dengan cara prediktor models, di mana prediktor model ini merupakan suatu proses penginputan data yang kami lakukan terlebih dahulu sehingga data-data yang dinilai kosong atau hilang dihapus, biasanya disebut data leakage ya. Kemudian kami pindahkan, kami sesuaikan dengan penggunaan si software yang kami gunakan dengan proses yang kami gunakan di RapidMiner. Prediktor model atau yang biasa
kita istilahkan sebagai model prediksi atau predictive modeling, merupakan suatu proses di mana model dibuat untuk memprediksi hasil, menjadikan outcome model dihasilkan dari data melalui proses analisis data, sehingga kita mendapatkan suatu informasi baru, outcome ya, mendapatkan insight dari data tersebut. Jika outcome bersifat kategori, maka proses dinamakan klasifikasi. Jika outcome bersifat bilangan atau numerik, maka proses dinamakan regresi. Selanjutnya, ini merupakan hasil yang diperoleh dari model kategorisasi di wilayah tersebut, di mana kita dapatkan suatu deskriptif modeling ya, atau pemodelan deskriptif, yaitu pengelompokan atau suatu clustering, penempatan hasil pengamatan dari hasil observasi menjadi suatu pengelompokan, sehingga pengamatan dalam kelompok yang sama merupakan serupa, hingga akhirnya aturan asosiasi dapat menemukan hubungan yang menarik antar pengamatan. Di sini pun kami melakukan 3 cara ya. Yang pertama associative rules, Bayesian rules, dan decision trees. Untuk associative rule, yaitu analisis aturan asosiatif yang digunakan dalam perangkat lunak rapid miner di wilayah metropolitan, menunjukkan bahwa jika nilai indeks kurang dari atau semua sampel akan mengalami lonjakan harga atau yang disebut dengan inflasi. Kemudian untuk Bayesian rules, yaitu dengan menganalisis hasil dengan aturan Bayesian ya, maka dapat disimpulkan bahwa probabilitas inflasi adalah 0,5% dan probabilitas non-inflasi adalah 0,7%, sehingga situasinya tidak diinginkan secara ekonomi. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan cara decision trees atau pohon keputusan ya, di mana mengklasifikasikan data menjadi jumlah kelas yang terbatas berdasarkan nilai-nilai dari variabel-variabel inputan. Baik, untuk sesi prediction of new data ini akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Mas Dudung. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Kang Dudung.